Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan saudara-saudari sekalian. Saya mengajak kita membuka dari Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 hingga ayat ke-38. Lukas 1 ayat 26 hingga ayat 38. Setelah menemukan, kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, pada minggu-minggu Natal ini, kami boleh memikirkan lagi akan cinta kasih Tuhan yang besar atas kami. Tidak ada hal yang baik pada kami sehingga kami pantas untuk dipilih, kami pantas untuk dikasihi, kami pantas untuk Tuhan mati bagi kami. Tidak ada yang istimewa sebenarnya dalam diri kami, tetapi sungguh bukan kami yang istimewa, tetapi Tuhan kami istimewa dan menjadikan kami istimewa. Biar seluruh perenungan kami pada sore hari ini menyukakan nama Tuhan. Sebagaimana engkau sudah memberkati Maria, seorang hamba Tuhan yang taat, rela hidupnya dipakai Tuhan. Demikian juga ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya di setiap zaman. Kami ini pun adalah hamba-Mu. Jadilah pada kami setiap pribadi menurut kehendak-Mu. Berkati baik yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Beri pengertian, beri ketaatan, dan beri kesungguhan untuk taat apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, dalam event Natal tentu cerita ini bukan cerita yang khusus di mana tidak mengerti ataupun tidak pernah dibaca, tapi ini adalah sebuah cerita yang saya rasa mungkin nanti di event Natal kita kalau yang ikut caroling ataupun kita yang ada persekutuan keluarga atau kita yang ada di kampus, ini mungkin ayat-ayat yang kita akan baca ulang. Termasuk juga peristiwa di Matius di mana malaikat Gabriel datang mengunjungi Yusuf. Ya, jadi dua cerita, satu malaikat datang mengunjungi dua pribadi, ya, Yusuf dan Maria. Nah, kita lihat khusus pada bagian Maria, kita lihat Gabriel mengunjungi Maria. Nah, kunjungan ini adalah kunjungan yang boleh dikatakan kunjungan yang mengubahkan seluruh hidup Maria mulai dari titik itu. Bukan hanya Maria yang diubahkan, tetapi
juga seluruh Yudaisme dan seluruh umat manusia. Kira-kira seorang remaja tiba-tiba yang belum terlalu bisa serius, diajak serius. Kira-kira apa perasaannya? Mungkin saja kalau saya pikir ya, Maria yang harusnya umur 13-14 tahun, dikasih sebuah shock seperti itu, engkau akan mengandung, dan dikasih tahu hal-hal yang mengejutkan seperti itu, kira-kira anak-anak SMP 2, SMP 3, yang kadang ujian juga tidak ujian dengan baik, kadang tidak belajar, kadang bolos ujian, bolos tidak ke sekolah, dan macam-macam lagi kenakalan yang lain. Kira-kira anak remaja seperti ini diberikan tanggung jawab sebesar ini. Perasaannya seperti apa? Mungkin dia katakan, jangan, saya ini baru putus pacar, ya, jangan datang, ya. Kalau bisa jangan dikasih tugas berat-berat ini. Atau mungkin juga dia mengatakan, saya ini metabolisme tubuh masih baru, ya, masih baru puber, masih banyak hal-hal yang belum saya siap, ya, jangan saya dikasih beban berat. Ya, bisa jadi seorang anak remaja seperti itu, Tuhan kenapa memberikan sebuah tanggung jawab urusan hidup mati manusia, urusan seluruh umat manusia dipercayakan seorang remaja. Berarti di sini kita lihat ketika Tuhan mau bekerja, bahkan termasuk orang yang muda, yang bagi takaran orang manusia umumnya itu masih belum berkapasitas, tapi Tuhan mau pakai. Nah, inilah kita lihat bahwa yang hebat bukan Marianya, tapi yang hebat adalah Tuhannya Maria, yang mau memakai Maria. Jadi peristiwa hari ini yang kita baca ini, peristiwa yang sekali disampaikan kepada Maria, itu tidak ditarik kembali lagi. Peristiwa ini mengubah Maria, mengubah juga relasi Maria sama Yusuf. Ya, kenapa? Karena Yusuf juga mulai pikir, kenapa ini mulai membesar perutnya? Jangan-jangan ini ada laki-laki lain. Maka dalam mimpinya malaikat berkata kepada Yusuf, jangan. Dikatakan Yusuf itu adalah orang benar di Kaiosune. Dia orang benar. Maka disampaikan kepada dia, ambil dia sebagai istrimu. Belum lagi kita lihat bahwa ada hal-hal lain lagi termasuk dengan Yudaisme, mungkin juga dengan keluarga Maria maupun keluarga Yusuf, walaupun Alkitab tidak mencatat. Ditambah lagi bahwa peristiwa ini akan membuat dunia berbeda, karena juru selamat sudah datang, dengan belum datang itu tentu berbeda. Nah, kita lihat lebih mendalam lagi ketika malaikat datang mengunjungi di dalam perikop ini, di dalam ayat 27. Ya, saya mengajak kita melihat ayat 27. Alkitab sengaja mencatat bahwa ada seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. 2 kali Alkitab mencatat anak darah, ya, perawan, sebelum mencatat namanya itu siapa. Ya. Kan agak aneh misalnya saya memperkenalkan, ya, misalnya di sini ada pemudi-pemudi. Nah, saya perkenalkan teman saya ini, dia masih perawan, kemudian namanya A misalnya, ya. Kemudian setelah mulai ngomong-ngomong, saya perkenalkan lagi dengan teman yang lain, saya perkenalkan teman saya ini, dia masih perawan, kemudian namanya A. Nah, mungkin bagi pemudi-pemudi di sini, ini akan seperti sangat menghina. Emang kenapa? Kenapa status saya itu, ya, atau termasuk juga fungsi-fungsi saya tertentu itu diperkenalkan? Memang sengaja Alkitab mau memperkenalkan dia ini anak darah, 2 kali disebut anak darah, baru dicatat namanya. Jadi di sini ditekankan keperawanan Maria. Termasuk pengakuan iman rasuli kita menyebutkan ini setiap minggu dan setiap pertemuan KU kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kenapa? Ini bukan komponen tambahan, tetapi ini komponen esensial, komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena anak darah ini yang melahirkan juru selamat, Sang Kudus, yang dari Allah, yang maha tinggi. Jadi bicara mengenai keperawanan Maria ini bukan untuk menghina dia, ya, atau hanya menekankan fungsi-fungsi tertentu, tapi di sini mau menekankan kesuciannya, mau menekankan kekudusannya. Jadi Maria sendiri masih belum pernah berhubungan. Tentu bukan hanya di dalam kultur Yahudi, termasuk kultur-kultur Oriental, Maria ini dianggap suci. Kenapa? Karena menjaga dirinya bersih.
Tapi juga tentu bicara suci yang lain, aspek kudus, Allah mengkhususkan dia untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita bicara mengenai aspek materinya atau aspek fisiknya, aspek biologisnya, dia dikatakan suci dalam artian dia itu belum berhubungan dengan laki-laki yang lain. Maka ini hal yang penting. Kenapa? Karena ada ajaran yang mengatakan kalaupun dia perawan atau tidak perawan itu tidak terlalu penting. Tapi ini sangat-sangat melawan kaedah kekristenan, khususnya dasar-dasar Kristen. Apa bedanya kalau Maria itu perawan dengan Maria bukan perawan? Misalkan saya contoh, apa beda Yesus itu anak pertama dengan Yesus itu anak kedua? Tidak ada pendiri agama manapun itu yang sangat concern mengenai pendirinya itu anak keberapa. Siddhartha Gautama tidak dicatat pentingnya itu dia anak pertama atau kedua. Dia putra mahkota raja, ya, dan tentu adalah yang pertama. Dan tidak ada dikatakan mengenai Konfusius dia anak keberapa, tidak terlalu dipentingkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bukan anak pertama, maka iman kita ini kropos. Kenapa? Karena ini bersangkut paut dengan kekudusan Kristus, termasuk juga kapasitas dia untuk bisa menyelamatkan manusia. Maka ketika di sini dikatakan Maria itu belum berhubungan dengan laki-laki, maka berarti anak yang dia lahirkan itu bukan dari manusia. Berarti bukan dari manusia. Sebab kalau kita lihat, anggap saja dikatakan Yesus itu anak kedua atau anak ketiga, berarti Maria sudah pernah berhubungan dan sangat mungkin juga anak yang dia lahirkan itu, yang katanya Yesus, itu juga mungkin adalah perpaduan antara Maria dan Yusuf. Maka apa bedanya Maria, anak Maria dan Yusuf dengan anak-anak yang lain, anak-anak manusia yang lain? Maka kalau tidak ada bedanya, maka hak apa Yesus yang dilahirkan Maria itu dapat menyelesaikan dosa manusia? Padahal dia juga setara dengan manusia yang lain, juga diperanakkan di dalam dosa. Maka di sini sangat penting ketika menekankan keperawanan Maria, ya, maka di sini bukan untuk melecehkan dia, tapi mau mengatakan dia lahir dari anak darah Maria. Berarti konsepsi yang terjadi dan juga kehamilan yang terjadi ini bukan disebabkan oleh manusia. Ini datang dari Allah. Peristiwa supranatural yang masuk ke dalam aspek natural. Maka di sini kita lihat ada dua komponen. Pertama, Allah yang menyebabkan Maria bisa memiliki anak. Tetapi juga anak ini tidak 1 bulan langsung besar, tidak. Tapi dia harus tetap mengalami 9 bulan kehamilan sampai dia bisa melahirkan anak itu. Jadi di sini kita lihat bahwa ada interupsi supranatural ke dalam natural. Jadi dikatakan apakah ini natural saja? Tidak. Ada aspek supranatural. Apakah ini hanya supranatural? Yesus langsung turun dari surga? Tidak juga. Maka ada dua komponen, supranatural dan juga natural. Allah dengan kuasa supranaturalnya, ya, dinaungi Roh Kudus, menaungi Maria. Dan seluruh proses kehamilan itu proses yang natural. Tidak beda dengan kehamilan yang lain, 9 bulan 10 hari. Mungkin sakitnya juga sama. Trimester pertama mungkin juga muntah-muntah. Trimester kedua, trimester ketiga. Mungkin juga bengkak kakinya, kita tidak tahu. Tapi yang terjadi adalah bagaimana semua proses kehamilan sampai kelahiran tidak dikatakan itu peristiwa mujizat. Tetapi pengandungan Maria itu adalah peristiwa yang supranatural. Maka di sini perlu sangat penting kita mempertahankan juga ajaran bahwa anak darah Maria ini, ya, keperawanan Maria. Nah, kita lihat bahwa selain kita mempertahankan mengenai doktrin keperawanan Maria, kita juga lihat bagaimana dia taat, ya, bahwa dia taat untuk mengabdikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau kita coba lihat di sini di dalam ayat 31 dicatat, engkau akan mengandung kemudian melahirkan, mengandung melahirkan. Bukankah ini sebuah hukum alam, ya, mengandung yang melahirkan, ya kan, nggak dikatakan mengandung tidak melahirkan, itu kan berarti mati dan sebagainya. Dikatakan mengandung melahirkan, sudah mengandung ya pasti melahirkan. Ternyata ini juga formula yang sama ketika Tuhan memberikan misi khusus dan tanda khusus di dalam perjanjian lama.
Ya. Jadi akan ada kata-kata kunci seperti ini, mengandung, kemudian melahirkan, memberi nama, mengandung, melahirkan, memberi nama. Nah, walaupun di sini ya tidak secara eksplisit memberi nama, tapi juga dititipkan nanti beri dia nama Yesus, namanya adalah Yesus. Bagi Yusuf itu diberikan nama dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Misalkan dalam Kejadian 16 ayat 11, kelahiran Ismail, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ya, malaikat Tuhan bicara dengan Hagar. Jadi engkau akan mengandung, melahirkan, menamai. Nah, peristiwa di Hakim-Hakim 13 ayat 3, ini peristiwa siapa? Simson. Sama juga orang tuanya itu mandul, maka di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 3 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kemudian di dalam Ismail, di dalam Yesaya, ketika Ahaz dia itu dikepung, maka diberikan nubuatan seperti ini. Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi kita lihat ada pattern yang sama di dalam perjanjian lama, bahwa ini bukan sesuatu yang baru secara unik saja bagi Maria. Ini ada kontinuitas, ada kesamaan dengan perjanjian lama, tentu bukan bicara anaknya yang akan dilahirkan, tetapi panggilannya, ya, penugasannya. Berarti anak ini akan spesial, anak ini akan khusus, ya, seperti peristiwa Ismail, seperti peristiwa dari Simson, dan juga peristiwa Immanuel. Ya. Maka di sini ketika Maria mendengar hal itu, ya, maka kalau dia bisa merelasikan dengan perjanjian lama, maka tentu ini sebuah misi tanda khusus bagi dia. Jadi ini adalah panggilan untuk bertugas, panggilan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tadi di depan saya sudah sempat sampaikan bahwa anak usia remaja, apa yang bisa kita harapkan? Mungkin juga kita katakan, oh anak dulu kan mungkin lebih matang ya dibanding dengan sekarang ya. Anak dulu mungkin umur 10 bisa jaga dedeknya. Umur 11 sudah bisa jaga dedeknya, umur 14 sudah bisa nikah. Ya. Seperti Genghis Khan ya, dan juga orang-orang Mongolia, umur 14 itu sudah matang, bisa melahirkan, sudah bisa menikah. Anggap saja kalau itu memang seperti itu, tapi kita lihat bagaimana dengan kemampuan dan stabilitas mental dia, psikologi dia. Apakah dia sanggup? Ya. Belum lagi nanti sampai kepada pasal kedua, ya tentu tidak kita bahas hari ini, tapi kita lihat dia sampai ke Bethlehem tidak ada rumah. Tidak ada tempat penginapan yang bisa mereka tempati, itu tempat umum. Maka karena banyak orang, mungkin karena sensus juga, maka ada satu tempat, ya, yaitu tempat binatang. Belum lagi perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Nazaret itu kota kecil, Bethlehem juga tidak besar-besar, sama-sama kota kecil. Kalau begitu harusnya kenapa Tuhan tidak izinkan lahir di Nazaret? Tuhan mau dia lahir di Bethlehem. Mungkin semua pikiran itu masih tidak bisa sepenuhnya ditangkap oleh Maria. Tapi ada satu hal yang sangat baik dari Maria adalah dia menyimpan segala sesuatu dan ngomel, bukan. Dia menyimpan segala sesuatu dan merenungkan. Nah, ini sekarang konteks anak muda sekarang, ya, ini jarang. Kenapa? Setelah kita kumpul semuanya, kita langsung blast ke sosial media. Ya. Saya senang apa, saya langsung kasih tahu. Saya tidak senang apapun, saya langsung blast. Ya. Jadi bisa saja itu hal yang baik, tetapi kebanyakan tidak baik. Ya. Tanpa pikiran matang, langsung sudah di-blast. Ya. Orang pikir, kamu kenapa? Tidak makan obat kah atau apa? Ya. Atau perlu gak ditemenin ke psikolog dan sebagainya? Maka kita lihat bahwa merenungkan ini dan menyimpan dalam hati, ini termasuk juga kekuatan dari Maria. Khususnya dia akan mengemban
tugas yang sangat berat. Seorang remaja dikasih tahu tugas seberat ini. Saya belum bersuami, ini saja belum selesai dia mengerti. Tapi harus dipercayakan engkau akan melahirkan seorang juru selamat. Tidak terbayangkan, susahnya itu juga tidak terbayangkan. Maka malaikat mengatakan sebuah kata yang sangat penting, hai engkau yang dikaruniai. Engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jadi seperti kalau pakai bahasa sekarang, seperti dapat jackpot ya, atau dapat keberuntungan, dapat sesuatu yang sangat istimewa, yang tidak semua orang bisa dapatkan, sekarang tiba kepada engkau, Anda terpilih. Seperti peristiwa Esther, dia terpilih. Ya, setelah dia 6 bulan dipersiapkan dengan wangi-wangian, kemudian satu-satu itu harus datang menemani Raja Ahasiweros, datang satu-satu, kemudian dia terpilih. Ya, coba bayangkan itu berapa beruntungnya atau berapa bangganya. Seorang yang Tuhan senang, Anda terpilih. Ya, tentu ini bukan hoax ya, terpilih, Anda benar-benar terpilih. Maka ketika bicara engkau dikaruniai, ya bahasa aslinya adalah kekaritomene, bukan hanya mendapatkan kasih karunia, ya bahasa Latinnya diterjemahkan sebagai gratia plena, jadi fullness, ya, jadi mendapatkan kasih karunia yang besar. Kalau terjemahan Inggris ada highly favored, ya, Anda sangat dirahmati. Anda sangat dirahmati. Sangat dapat belas kasihan, sangat mendapat kasih karunia, sangat mendapat anugerah. Kalau begitu kita lihat, bukankah ini bukan hanya sekedar diperkenan, hanya tugas-tugas biasa, tetapi ini sangat diperkenan Allah. Mungkin ada jutaan perempuan, ya ratusan ribu sampai jutaan perempuan di Yudaisme, ya di Israel pada waktu itu, tetapi ini satu ya, dipilih. Bukankah ini sangat-sangat membanggakan dan ini sangat-sangat diberkati, sangat-sangat mendapatkan belas kasihan Tuhan, sangat-sangat mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apakah dia sangat mendapatkan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan? Benar, dia sangat mendapat kasih karunia Tuhan. Maka ketika Maria mendengar hal itu, dia tahu ini adalah hal yang baik, tapi permasalahannya apakah ini baik menurut Tuhan atau baik menurut aku, baik menurut saya. Tapi di sini kita lihat bahwa sebenarnya dikatakan engkau dirahmati, tentu ini adalah bicara hal yang baik, ya bukan hal yang tidak baik, hal yang baik, ya, hal yang baik. Bahkan sepupunya Elizabeth juga mengatakan bahwa engkau ada yang dirahmati di antara perempuan-perempuan. Jadi Anda sangat beruntung. Tapi di sini ketika kita tanya apakah benar dia itu mendapatkan sesuatu yang baik, benar Tuhan kasih dia hal yang baik. Coba kita pikir, benar tidak? Selanjutnya apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Dia harus menanggung kehamilan di luar nikah. Itu yang pertama. Kedua, dia harus menanggung malu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Bahkan termasuk Yesus dikatakan engkau adalah anak illegitimate, tidak sah. Jadi itu mungkin bukan hanya sekali saja dilontarkan kepada Tuhan Yesus, termasuk kepada Maria. Anda anak dari mana itu? Ya, jadi Anda mengandung di luar nikah. Belum lagi penolakan dari keluarga, mungkin juga keluarga mereka dapat penolakan dari orang lain, dari pihak lain. Jadi bukan sendiri saja mendapat malu, keluarganya juga dapat malu. Mau ngomong apa? Anda bisa mengatakan ini dikandung Roh Kudus, Anda jangan cari lagi alasan, sudah bersalah, sudah diam saja. Kira-kira kalau seperti itu gimana? Anak remaja yang mungkin juga tidak mampu untuk berdebat, tidak mampu untuk membela diri, Anda dituding seperti ini, Anda mau ngomong apa? Dia telan saja pil pahit itu. Kemudian termasuk juga dia kalau membesar perut demikian, dia mau ngomong apa sama Yusuf? Bukankah ini pun meresikokan dirinya, jangan-jangan Yusuf berpikiran salah, menganggap dia menyeleweng dengan laki-laki lain. Bukankah itu juga yang terpikirkan sama si Yusuf ya dalam kisah di Matius? Jangan-jangan nanti
ini terjadi pada saya, Yusuf itu putus hubungan dengan saya. Dan yang kelima, di dalam Ulangan dikatakan bahwa seorang yang berzina itu boleh dirajam batu sampai mati. Tentu termasuk di dalam providensia Allah, maka Maria tidak mengalami hukuman ini. Sebenarnya dia tidak bisa lari termasuk dengan hukuman ini, kalau memang itu dilakukan. Maka kita lihat bahwa kasih karunia umumnya kita identikkan dengan hal yang baik. Saya sudah nikah, nah ini hal yang baik. Saya naik pangkat, ini hal yang baik. Saya dapat anak pertama, anak kedua, ketiga, ini hal yang baik. Umumnya kita katakan Allah memberikan kasih karunia ketika kita identikan dengan hal yang baik. Tetapi ketika kita melihat Maria mendapat kasih karunia, tetapi yang datang dan tiba kepada dia adalah hal yang tidak baik, apakah boleh kita katakan itu bukan kasih karunia? Kita harus juga mengangguk dan dengan berani juga katakan itu memang adalah kasih karunia. Hanya saja kita tidak mengerti dan itu bukan menurut kemauan kita. Tetapi itu tetap adalah kasih karunia. Dan dalam keadaan seperti ini kita lihat justru dapat kasih karunia, maka itu mulai bergulir kesulitan. Mulai masuk ke dalam ketidakenakan. Dia mulai melihat ada tantangan. Dia dapat apa? Kasih karunia. Maka judul yang saya berikan dikatakan dia mengemban. Harusnya kalau kita mengatakan menikmati kasih karunia, bersuka cita dengan kasih karunia, tapi di sini mengemban seperti sebuah tugas. Anda mengemban sesuatu yang harus Anda emban. Maka kita lihat bahwa kasih karunia bukan hanya sesuatu yang baik. Tadi Pak Tong di pagi bicara mengenai bahwa ada pimpinan Roh Kudus secara positif, juga ada secara negatif, ya mungkin juga ada mirip dalam hal ini. Kasih karunia bukan hanya soal hal-hal yang baik saja menurut kita. Tapi apakah ini baik? Baik. Tuhan lihat ini baik. Tuhan mengatakan ini kasih karunia. Gabriel mengatakan ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Hanya saja ini kasih karunia yang rasanya pedas, rasanya itu pahit. Rasanya sulit, tetapi ini tetap adalah kasih karunia. Ada orang-orang ketika dia menghadapi kehidupan, dia dikasih mungkin anak-anak punya kebutuhan khusus, ya, punya pernikahan tidak terlalu menggembirakan, punya penyakit tertentu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak dapat kasih karunia. Dia dapat kasih karunia, dia menjalani semua itu bukan tanpa Tuhan. Dia jalanin semua itu bersama dengan Tuhan. Maka di dalam kisah ini kita lihat Maria mendapat anugerah besar. Ya, dia dapat anugerah besar. Dia diberkati. Dia sangat diberkati. Dan dia sangat mendapat kasih karunia yang besar. Maka ketika kita pikir lagi bicara kasih karunia, maka kita pikir-pikir lagi. Mungkin hal yang paling sederhana. Anak ketika sakit, umumnya ya walaupun obat itu sekarang dibuat lebih enak atau lebih dapat dinikmati. Tapi anak umur 2 tahun ke bawah, Anda kasih makan obat, itu rasanya seperti apa? Mengerang, ya, teriak-teriak. Padahal itu ada sirup jeruknya ya, atau orange-nya. Tapi dia teriak-teriak, itu seperti tidak ada masa depan lagi. Papa mama yang mengasihi saya, kenapa menyiksa saya? Kita mau dia sembuh, tetapi dengan obat, itu dia membuat dia rasa seperti apa? Apakah papa mama sayang saya? Tidak. Kenapa? Kasih saya obat. Maka kita lihat dia tidak mengerti, dia belum mengerti, tetapi itu baik bagi dia. Ini contoh paling sederhana ya. Dikasih kepada kita walaupun kita tidak mengerti. Tentu setelah seluruh peristiwa itu terjadi, termasuk setelah Yesus sudah selesai pekerjaannya, kalau kita bisa ketemu Maria dan tanya lagi, ya mungkin di surga kita tanya, apakah Anda mendapatkan kasih karunia yang besar? Saya kira dia akan jawab iya. Apakah itu gampang Anda lalui waktu itu? Tentu tidak. Tetapi itu adalah kasih karunia yang besar. Kasih karunia yang besar. Maka kita lihat kasih karunia itu disertai dengan tanggung jawab dan beban. Dengan beban dan tanggung jawab. Kita lihat ketika janji dari Tuhan itu diberikan, itu juga diiringi dengan tanggung jawab. Anda dikasih sesuatu,
Anda juga dituntut sesuatu. Tentu bukan Anda dituntut baru dikasih, bukan. Tapi sudah dikasih, baru Anda dituntut. Misalkan, kita sudah lepas dari hamba dosa, kita dituntut apa? Jadi hamba kebenaran. Tetap hamba dosa jadi hamba kebenaran. Kita tidak pernah otonomi, kita tidak pernah mengatakan, oh saya dulu hamba dosa, sekarang ya Tuhan bagi dirinya. Tidak. Kita dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Tetap hamba, tapi tuannya yang berbeda. Dulu hamba si jahat, sekarang hamba Tuhan yang mengasihi kita. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kesia-siaan. Sekarang kita hidup di dalam kekudusan menjadi anak-anak Allah. Jadi tetap ada tanggung jawabnya, hidup di dalam kekudusan, mematikan dosa dan menghidupi karakter-karakter Kristen. Maka Anda dimerdekakan untuk melayani. Jadi kita lihat mendapatkan kasih karunia itu tidak pernah berakhir, ya sudah saya dapat, ya sudah, diam-diam saja, tidak. Berarti setelah Anda dapatkan itu, maka itu tetap ada tuntutannya. Maka di dalam perjanjian baru umumnya pakai dua terminologi, yaitu Anda mendapatkan sebuah indikatif, Anda dituntut imperatif apa yang Anda harus lakukan. Engkau ketahui bahwa aku adalah Allah yang memimpin engkau keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir. Maka 1, 2, sampai 10 hukum Taurat. Allah yang sudah beranugerah, Allah memberikan tuntutan hukum Taurat. Maka kita lihat bagaimana Tuhan yang sudah membebaskan kita, memberikan kasih karunia, itu bukan berarti kita itu tanpa tanggung jawab. Maka ketika kita lihat kita sudah keluar dari kerajaan kegelapan, kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan kita mengabdi di dalam kerajaan Allah. Berarti selalu ada tanggung jawab bagi kita. Dengan demikian kita lihat memang kasih karunia itu cuma-cuma. Kasih karunia itu gratis, kasih karunia itu tidak ada jasa kita. Kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk diselamatkan, namun kasih karunia itu disertai dengan tuntutan berbuah seturut kasih karunia yang diterima. Seturut dengan kasih karunia yang diterima. Maka Anda dapat kasih karunia, maka kasih karunia itu ada tuntutannya. Ini bukan berarti saya sudah mengerjakan sesuatu baru dapat kasih karunia, enggak. Itu terbalik. Saya dapat kasih karunia dan kasih karunia itu pasti akan ada hasil-hasilnya. Pasti ada buah-buah yang nyata. Oleh sebab itu maka tidak cukup ketika kita katakan kita hanya dapat kasih karunia dan kita tidak menghidupi kasih karunia itu. Kita tidak mentumbuh kembangkan kasih karunia itu dan kita hanya mengatakan itu cukup saja. Maka sebenarnya itu bukan kasih karunia. Itu adalah pemberian ataupun pemahaman yang salah terhadap kasih karunia. Misalkan kita mengatakan misalkan kita lihat dalam kisah Israel, Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, Tuhan mau mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah dalam perjalanan itu mereka tidak disediakan pesawat jet, tidak disediakan kereta kuda. Mereka perlu apa? Jalan. Tidak taat keliling 40 tahun. Berarti apa? Ada pemberian itu gratis, tetapi untuk dapat sampai ke sana mereka harus ada pertempuran. Mereka harus ada pendudukan, mereka harus ada ketaatan, mereka harus ada ketaatan dan juga ikut Tuhan, ada pertumbuhan dalam iman mereka ikut Tuhan. Maka kita lihat ini sesuatu yang bukan berbenturan, tetapi kita lihat ini adalah akibat dari kasih karunia tersebut. Maka ketika Maria dikatakan Anda dapat kasih karunia yang besar dan kasih karunia itu benar adalah kasih karunia, maka juga disertai dengan tuntutan-tuntutannya. Berarti itu tidak gampang. Jadi orang Kristen itu gampang atau susah? Gampang-gampang susah ya, susah-susah gampang. Apakah Anda mau jadi Kristen? Tidak. Tidak ada seorang pun bisa karena saya mau jadi Kristen, tidak. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Termasuk ya ada pemuda-pemudi yang sangat naif atau pura-pura naif. Pak, nanti saya pelan-pelan injili dia, nanti pelan-pelan dia jadi Kristen, pelan-pelan ya, semuanya pakai pelan-pelan. Saya tanya, apakah Anda jadi Kristen hari ini karena Anda pelan-pelan jadi Kristen? Bukan. Kenapa?
Roh Kudus mencelikkan mata rohanimu, baru Anda jadi Kristen. Kalau begitu, apa Anda katakan bahwa Anda pelan-pelan setelah nikah, pelan-pelan jadi Kristen nanti dia? Artinya Anda lebih hebat dari siapa? Roh Kudus. Betul nggak lebih hebat dari Roh Kudus? Maka di sini kita lihat bahwa orang bisa percaya kepada Kristus itu pun adalah anugerah. Tapi setelah jadi Kristen, apakah kita duduk-duduk saja, tunggu naik ke surga? Tidak. Kita berarti berkarya. Kita mengisi keselamatan kita, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, seperti yang Paulus katakan. Maka seperti saya kasih contoh ya, misalnya pas musim durian, ya, teman kita baik, dia beli satu musang king untuk kita ya, atau blackthorn ya, buat kita 1 biji. Seneng nggak? Oh mungkin harus lihat juga, kalau yang senang durian ya pasti senang ya, yang nggak senang ya itu petaka. Anggap saja kita senang durian. Boleh nggak kita komplain ya, ini nggak baik teman saya ini, masa kasih saya durian musang king, masa nggak dikupasin dulu, saya kan bisa kena duri. Kalau kita kasih komentar begini sama teman yang kasih musang king, kira-kira gimana teman kita? Ya udah, nggak usah ya. Maka kita lihat ini remarknya kan agak aneh. Kenapa? Sudah dikasih durian, ini anugerah, Anda kupas itu memang tanggung jawabmu untuk bisa menikmati. Anda tidak bisa mengatakan, saya harus semua ini dikupas. Nanti teman kita tanya, mau nggak saya suapin juga musang kingnya? Ya. Maka kita lihat di sini dia sudah dapat anugerah, maka adalah kesalahan dia ketika dia mengatakan itu sampai harus dikupas dan disuapin. Ya. Sudah dapat anugerah berarti Anda punya tanggung jawab untuk menikmati juga ya durian itu. Misalnya kan kita dapat anak itu anugerah atau tidak? Ada orang bergumul bertahun-tahun bisa punya anak. Ya. Jadi anak itu adalah pusaka yang Tuhan berikan, anak itu anugerah dari Tuhan. Tapi kita lihat, membesarkan anak itu perlu anugerah, tetapi jangan lupa ada tanggung jawab orang tua. Anak-anak itu tidak besar sendiri, ya. Tidak biarkan itu besar sendiri. Maka di sini kita lihat ada kasih karunia dan tuntutan kasih karunia tersebut. Jadi tidak berbenturan, Allah kasih anak. Kita tidak katakan Allah terlalu susah untuk membesarkan anak, Anda ambil kembali. Gak ada orang tua yang katakan demikian. Mungkin sudah jengkel setengah mati ya, dipanggil guru bolak-balik. Tapi tetap juga sayang anak itu. Kenapa? Ya anak yang Allah yang Tuhan kasihkan anak itu. Maka anak Allah kasih, tetapi membesarkannya itu adalah tanggung jawab kita. Maka ada tuntutan kasih karunia. Anda diberikan suara bagus. Maka berarti apakah sudah bisa dipakai? Belum. Kenapa? Anda punya tuntutan untuk dilatih dulu. Mungkin cari guru yang baik, mungkin perlu ikut kor, mungkin dibimbing secara vokal dan sebagainya. Maka Anda dikasih talenta, kasih karunia, itu belum cukup. Kenapa? Anda harus mengerjakannya. Maka di sini saya kasih beberapa contoh supaya kita lihat dengan jelas bahwa kasih karunia itu bukan gampang-gampang dan dibiarkan itu tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena pemahaman orang dengan anugerah yang murahan adalah saya dapat ya sudah. Karena pemahaman orang Kristen yang cenderung murahan adalah apa? Saya dapat anugerah kemudian ya bye-bye Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa juga pakai kasih karunia itu tanpa koneksi dengan Allah. Beda zaman sekarang misalnya kita sekarang ada baterai ya. Maka handphone itu Anda cas penuh, Anda pakai sampai habis baru Anda cas lagi. Tapi pemahaman menggunakan kasih karunia Allah itu tidak seperti pakai handphone yang selesai dicas Anda bye-bye dengan sumbernya, tidak. Anda harus selalu terkoneksi dengan sumbernya untuk bisa memakai kasih karunia itu. Dan Anda terus berharap juga kemurahan dari Allah untuk bisa terus menambahkan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Maka termasuk tadi rekan kita, Pak Mario yang men-sharingkan mengenai pelayanan. Anda sudah dapat banyak, apakah Anda berikan kepada Tuhan? Oh, kalau saya berikan berarti Tuhan berhutang. Tidak pernah Tuhan berhutang. Pelayanan itu justru itu menyehatkan kerohanian kita. Tuhan boleh memakai siapapun, bahkan Tuhan boleh tidak pakai manusia. Saya ulang ya, Tuhan boleh tidak pakai manusia, tapi Tuhan pilih pakai manusia.
Coba kita pikir dalam pelayanan kita berapa sering kita banyak kecerobohan ya. Sesama rekan kerja kita ribut-ribut. Itu memajukan pelayanan atau memundurkan pelayanan. Begitupun Tuhan tetap pakai manusia. Bukankah Tuhan mengatakan ini terlalu pelan ini ya, harusnya ya. Kalau tahun 2023 harusnya itu sudah seperti apa perkembangan Injil misalnya. Maka udah gak usah pakai manusia, saya langsung saja terjun, saya langsung saja kerjakan. Mungkin itu lebih efektif dan pasti lebih efektif, tetapi Tuhan tetap pilih pakai manusia dengan kerentanannya. Maka kita lihat Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang memberikan kasih karunia, dan Tuhan sendiri juga mau menuntut dari kita bagaimana kita kelola kasih karunia itu, karena kasih karunia itu ada tuntutannya. Kita juga lihat misalnya anak bisa bertumbuh, kita bisa bertumbuh, ya, kita dari kecil sampai sekarang, itu kan bertumbuh, ya, paling tidak fisik kita dari anak kecil jadi dewasa. Kita bisa bertumbuh itu anugerah, tetapi jangan lupa Anda makan, Anda dikasih pendidikan, Anda punya teman, Anda baca Alkitab, Anda bertumbuh, itu adalah tanggung jawab Anda. Itu adalah tuntutan yang Tuhan berikan. Maka setelah saya jabarkan banyak contoh, maka kita lihat kasih karunia itu adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita yang ada tuntutannya. Yang ada tuntutannya, yang ada pergumulannya, dan ada penyertaan Allah. Maka tidak salah ketika Alkitab mengatakan kasih karunia yang satu demi kasih karunia yang lain dan demi kasih karunia yang lain. Satu. One step at a time. Satu langkah. Satu langkah ikut Tuhan, satu langkah berikutnya. Ketika kaki sudah diinjakkan ke sungai Yordan ya, kepada Yosua, maka itu akan terbuka. Next bagaimana? Tuhan akan pimpin selangkah lagi. Sekarang Anda serahkan diri dipakai Tuhan, misalnya masuk STT. Nah nextnya bagaimana? Nanti setelah Anda langkah, Tuhan pimpin berikutnya lagi. Anda tidak perlu tahu seluruhnya, karena kita tidak mungkin tahu seluruhnya. Dan kalaupun tahu seluruhnya, kita bisa apa? Kita juga tidak bisa apa-apa. Maka kita lihat Tuhan memimpin sedemikian. Anda dapat kasih karunia, Anda dituntut oleh Tuhan, dan juga ditambahkan kasih karunia yang lain. Bukankah iman juga demikian? Dari iman kepada iman. Dari iman yang pertama menuju iman berikutnya kepada iman berikutnya. Bukankah kita berjalan bukan dengan melihat, tetapi dengan apa? Iman. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan bukan dengan, maksudnya hidup bukan dengan mata, tetapi dengan iman. Bukankah selangkah demi selangkah itu, satu anugerah demi satu anugerah. Maka termasuk ketika kita pikir soal anugerah, kita pikir setahun ini Tuhan sudah beri berapa banyak anugerah. Anda masih bisa terus bernafas, Anda masih bisa terus hidup, dan kita itu masih bisa beraktivitas. Bukankah itu juga anugerah Tuhan? Adik saya mengingatkan saya, ya, sebagai dia bukan hamba Tuhan, tapi dia mengingatkan, waktu masa COVID kita berdoa, Tuhan biar COVID segera diambil. Tapi seberapa banyak orang setelah COVID lewat berdoa, Tuhan saya bersyukur COVID sudah lewat. Waktu COVID ada, kita berdoa cepat-cepat diambil, tetapi COVID sudah pergi. Seberapa banyak kita bersyukur dan hitung-hitung lagi Tuhan sudah mengambil COVID. Waktu kita batuk atau kita flu, kita sadar. Kapan kita mulai batuk atau kita flu atau kita sariawan, kita biasa sadar. Tapi kapan itu sembuh, kita tidak ingat. Kenapa? Oh ya seharusnya, memang sembuh itu memang seharusnya. Karena itu kan fungsi kerja tubuh ya. Nanti secara alami kan sembuh sendiri. Bukankah tidak ada yang namanya sendiri atau otomatis dalam kehidupan kita, itu ditunjang oleh Tuhan. Misalkan kita sekarang duduk di sini ya, duduk di sini. Siapa yang bisa hitung dari tadi awal kita mulai khotbah sampai sekarang, dia sudah bernafas berapa kali? Dia tarik nafas berapa kali, buang nafas berapa kali? Oh Tuhan, Pak, saya tahu. Anda tarik berapa, Anda buang berapa? Betul, tapi sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Oh tidak ingat. Ya. Coba kalau kita harus ingat, mungkin kita tidak pernah konsen untuk bisa dengar khotbah, bahkan tidak bisa beraktivitas. Coba bayangkan sistem pernafasan kita, kalau harus kita sendiri yang atur, kita yang take control, bisa hidup gak kita?
Mungkin kita sering lupa bernafas. Ya. Belum lagi udara masuk ke dalam paru-paru, bagaimana itu nanti sampai ke peredaran yang lain dan organ yang lain. Kita sudah kelupaan. Maka di sini kita lihat anugerah yang satu memimpin kepada anugerah yang lain, tapi jangan lupa anugerah itu ada tuntutannya. Maka kita lihat kepada kisah dari Maria ini. Maka Maria dia tahu kasih karunia, tetapi kasih karunia itu ada tuntutannya. Kasih karunia itu tidak seperti yang kita pikir, maka itu selalu adalah happily ever after. Bukan. Setelah itu, maka ini mulai Anda emban tanggung jawabnya. Bagaimana sulitnya, Anda tahu Tuhan tetap pelihara. Bagaimana sulitnya, Tuhan yang menopang. Bagaimana banyak tantangannya, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang bertanggung jawab terhadap hidup Maria termasuk panggilannya. Maka tidak mungkin dia akan mati. Kenapa? Tidak mungkin dia akan mati dirajam. Kenapa? Karena dia membawa misi yang begitu besar. Betul? Maka Tuhan pasti tidak akan membiarkan dia celaka. Seperti halnya Yeremia, bukankah dia punya suara yang sangat berbeda? Kita hanya ikut Tuhan mengatakan kita surrender sama Babel. Apakah Anda penjual bangsa kita? Bukankah kita harus berjuang melawan musuh? Tidak, Tuhan mengatakan kita taat saja. Maka dia punya satu suara yang berbeda. Tapi Tuhan mengatakan, saya akan pelihara nyawamu. Saya akan pelihara nyawamu. Betul nyawa dipelihara, tapi hidup susah tidak? Susah. Dia akan dicibir oleh semua orang-orang sebangsanya. Dia akan dicibir oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Misalkan ketika kita doa pada pagi hari, Tuhan saya itu minta sabar. Tuhan saya mau sabar. Berikanlah saya kesabaran karena saya mau sabar. Baru kita minta sabar, kita nyetir dari rumah, kita bawa anak kita ke sekolah. Dia jatuhkan susu di karpet kita, termasuk juga di jok kita yang berudu itu. Ya. Waduh, celaka ini. Ya. Mulai mau marah, ingat tadi saya doa, jangan marah, harus sabar. Oke, setelah anak-anak dilepas, kita mau pergi cuci mobil. Ya. Waktu jalan gak lama, diserempet motor. Tenang dulu ya. Tuhan tadi saya doa apa? Sabar. Ya. Tuhan saya mau sabar. Maka kira-kira ini analogi yang saya berikan ini benar tidak? Atau seharusnya kita pikir Tuhan saya minta sabar, maka Tuhan langsung turunkan kesabaran dari surga, langsung saya adem ayem. Tenang. Gitu. Sebenarnya itu bukanlah gambaran yang ideal, itu bukanlah yang benar. Kenapa? Justru Anda akan menghadapi tantangan yang membuat Anda tidak sabar untuk membuat Anda jadi sabar. Demikian juga ketika kita katakan kasih karunia Tuhan berikan, saya sekarang menjadi anak-anak Tuhan, saya dapat kabar baik, saya diselamatkan menjadi anak Tuhan, maka responsnya itu apa? Maka respons yang paling tepat adalah ya kita mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Maka sangat aneh ketika orang Kristen yang setelah penuh otaknya, banyak pemahaman dan dikatakan saya sudah selamat, tapi tidak ngapa-ngapain gitu loh. Berarti ini kan sangat diragukan mengenai keselamatannya atau memang mengenai apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin belum tuntas, ya mungkin juga belum selamat. Ya, maka dia tidak sadar untuk bisa berespon kepada Tuhan. Maka seharusnya dengan mendapatkan kasih karunia, maka itu akan membuat kita gelisah untuk tidak berespon secara tepat. Kita mendapatkan belas kasihan dan kalau kita katakan Anda seharusnya binasa, yang di atas kayu salib itu adalah Anda dan bukan Yesus. Kita yang sepantasnya di atas kayu salib, bukan Kristus yang sepantasnya di atas kayu salib. Sekarang kita tidak ada di atas kayu salib, tidak harus kena hukuman kekal, maka harusnya seperti apa? Maka kita pasti dengan sangat sukacita kita berespon dengan mengabdikan diri kita. Maka berarti ada yang salah ketika kita sudah dapat anugerah, kalau katanya dapat anugerah, tapi tidak berespon secara tepat. Maka dengan demikian ketika kita dapat kasih karunia, maka kita tahu bahwa kita juga seperti Maria, kita mengemban kasih karunia itu. Maka Paulus di tempat lain mengatakan, maka hendaklah
hidupmu berpadanan dengan kasih karunia Tuhan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupmu berpadanan dengan kemuliaan Allah. Berarti apa? Harus kompatibel. Berarti Anda dapat Injil yang begitu hebat, harusnya Anda berespon juga begitu hebat. Tapi kalau Anda dapat Injil yang biasa-biasa saja, ya Anda ada responnya biasa-biasa saja. Berarti ada something wrong dengan iman kita. Berarti ada something wrong dengan resepsi kita, dengan kasih karunia kita. Mungkin kita bukan tidak cukup dapat kasih karunia, tetapi perenungan, pemahaman, penggumulan kita mengenai kasih karunia ini yang kurang. Kita tidak lagi memikirkan seberapa besar kasih karunia itu. Kita tidak lagi benar-benar menggumulkan bahwa saya melangkah selangkah demi selangkah, itu juga ditopang oleh Tuhan. Saya kira tidak ada orang terlalu berani mengangkat tangan, saya itu hidup karena saya. Ya. Tidak ada yang perlu saya takutin karena saya itu hidup ya karena saya. Tidak ada yang berani ngomong begitu. Tetapi realita kehidupan kita bangun pagi, kita cek HP, kita sarapan, kita seluruh hidup itu boleh dikatakan tidak ada Tuhan. Mungkin Anda tidak berani frontal mengatakan tidak ada Tuhan, tetapi kehidupan Anda sehari-hari seperti tidak ada Tuhan. Maka biarlah hari ini kita merenungkan lagi mengenai kisah kasih karunia, maka seberapa kita mengerti dulu kasih karunia itu dan kita menggumulkannya. Dan kasih karunia itu ada tuntutan. Mungkin Anda mengatakan, saya kok tidak ada tuntutan, berarti ada salah. Yang salah bukan kasih karunia, ada yang salah adalah kita. Maka benar tidak kita mengertinya dengan jelas? Benar tidak kita itu ikut apa yang Tuhan mau? Benar tidak kita juga berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadi dapat kasih karunia dan dapat juga paket beratnya itu saya bersedia. Jadilah padamu seturut perkataanmu. Maka Maria dia memegang kasih karunia itu, dia genggam erat-erat, sambil memikul salib yang harus dia tanggung, dan dia dengan setia, dengan rela ikut Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, pada sore hari ini ketika kami merenungkan kebenaran Tuhan, peristiwa Natal pertama, sederhana memang, tidak banyak maraknya, tidak banyak pestanya, tetapi adalah kesederhanaan, ketaatan seorang gadis kecil yang tidak tahu masa depan seperti apa, tetapi tugas sedemikian berat sudah diberikan, diemban oleh dia. Demikian juga kami tahu sebagai orang Kristen, kami tidak pernah menjadi orang Kristen gampang-gampang. Kami tidak pernah menjadi orang Kristen hanya hidup happy-happy, hidup tidak ada masalah. Tapi ketika kami menyadari, ketika kami ikut Kristus, kami ada dalam peperangan. Kami melawan setan, kami melawan kemauan berdosa kami melawan keberdosaan kami, dan kami menuntut hidup kami untuk hidup kudus, dan kami juga menuntut diri kami untuk boleh menginjili dan mengasihi rekan-rekan maupun orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih juga kami menghidupi kehidupan Kristen kami. Kami tahu ada hal yang salah dengan hidup kami ketika kami merasa semuanya itu baik-baik saja. Bahwa kami terlena dengan semua kepuasan dunia, termasuk juga dengan segala kenikmatan dan kepuasannya. Biar kami ketika merenungkan Natal, peristiwa Tuhan yang meninggalkan segala keistimewaannya, kesetaraan dengan Allah Bapa tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dipertahankan, tapi merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah iman kami, itulah teladan kami. Tolong kami khususnya ketika kami hidup tidak berjuang, kami hidup santai-santai, kami hidup di dalam keterlenaan. Biar kami meneladani Tuhan kami. Kami meneladani Maria yang mau menerima kasih karunia ini dan segala konsekuensinya. Pimpin berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.